lari terku ya. Tadi kita di sini mendengar ada suara gerak-gerak seperti ikan yang makan daun bambu terku ya, daun bambu yang merundung di air, mungkin ikan gurame terku ya, nggak tahu. Oke, lanjut pembolangan, kita lanjutkan untuk mencari sebuah keunikan. Satu demi satu batang bambu dan jarang bambu kita awasi, tapi tetap waspada karena tadi di situ kita melihat keberadaan daripada ular. Oke, ularnya sudah pergi dulu ya. Mana? Wah, endi loh. Wah, ternyata si bocil melihat keberadaan bambu bengkok dulurku. Iki kira. Oh iya, ini tolak ruas tapi bengkok dulurku. Ini masuk pakem tolak ruas. Oke, lanjut cari yang lain lagi, yang lebih keren lagi dulurku ya, yang lebih unik lagi. Coba kita melihat keberadaan. Wah, ini kita masuk berapa dulurku ya. Wah, ini dulurku. Wah, ini apa dulurku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kepada seluruh subscriber, penonton, pemirsa dimanapun Anda semua berada, jumpa lagi dengan saya, tim YouTube Nur Muhammad Turku ya. Kami akan melakukan misi pembolangan pencarian bambu unik pada sore hari ini. Mudah-mudahan di rumpun-rumpun bambu yang berada di tepi sungai ini kita akan mendapatkan suatu keunikan. Ikuti terus keseruannya dalam Nur Muhammad berburu bambu unik di tepi sungai Maknyos. Ya, untuk selanjutnya kita akan melakukan misi pembolangan pencarian bambu unik
di tepi sungai yang berada di tepi pesawan, yang untuk sementara ini dalam keadaan ditanami jagung dulurku ya. Mungkin kurang lebih umur jagung ini yang ditanam 2 bulan atau 1,5 bulan dulurku ya. Ikuti terus keseruannya dalam Nur Muhammad berburu bambu unik di tepi sungai yang berada di tepian pesawan. Maknyos, oke, satu demi satu rumput bambu akan kita beri. Di situ ada rumput bambu yang kecil dan di selanjutnya ada rumput bambu yang sangat besar sekali juga ya. Rumput bambu yang sangat besar sekali. Ikuti terus keseruannya dalam Nur Muhammad berburu bambu unik. Oke, Maknyos, coba kita akan melangkah ke arah sini dulu ya. Kita akan melihat keunikan daripada rumput bambu. Apakah di sini akan kita temukan suatu keunikan? Ikuti terus keseruannya dalam Nur Muhammad berburu bambu unik. Maknyos, suasana angin sepoi-sepoi dulurku ya. Ini sepoi-sepoi menggoyang daripada rumput bambu dulurku ya. Suasana langit dalam keadaan mendung dulurku ya. Ini dalam keadaan mendung, kita membolang kurang lebih jam 3 sore. Maknyos, satu demi satu batang bambu dan jarak bambu kita awasi untuk mencari sebuah keunikan. Oke Mas Bro, tetap waspada karena rumput bambu yang kayak gini mudah sekali ini keberadaan daripada ular hijau. Maknyos, konyos dulurku. Oke, kita lihat batang bambu dan jarak bambu untuk mencari sebuah keunikan. Ini kayaknya bambu baru saja tumbuh dulurku, baru saja tumbuh. Awasi batang bambu dan jarang bambu yang berada di sini. Pokoknya kita tahap pertama menemukan keberadaan bambu moksa dulu ya. Ini bambu hamil atau bambu moksa. Di sini ada combongnya dulu ya. Nah, ini bambu moksa, ada combongnya dulu. Dari bambu ampel. Maknyos konyos dulu. Lanjut. Coba kita lihat yang bagian sini dulu ya. Bagian sini, bagian pangkal. Tapi tetap waspada, berhati-hati karena mudah sekali kita menemukan ular hijau di rumput bambu ampel kayak gini dulu ya. Oke Maknyos. Wah, suasana angin sangat sepoi-sepoi ini. Silir dulu. Pada sore hari ini cuaca dalam keadaan mendung. Kita lihat keberadaan daripada pangkal batang bambu dulurku ya untuk mencari sebuah keunikan. Oke, kayaknya kita belum menemukan sesuatu hal yang unik di sini. Ini berada di tepi pesawan dulurku ya. Ini ditanami jagung dulurku. Ini jagungnya kurang lebih berumur 1,5 bulan dulurku. Mungkin 1 bulan lagi sudah berbuah. Oke Maknyos, selanjut kita pindah ke rumput bambu yang selanjutnya. Ya, kita ditemani si bocil ini dulurku ya. Kita ditemani si bocil ini. Nah ini. Oke Maknyos, ini ada orang lewat. Pak Pani lewat dulurku. Oke, lanjut. Kita akan coba turun ke tepi dulurku ya, ke bawah untuk menuju ke rumput bambu yang bagian pangkal dulurku ya. Kita lihat satu demi satu batang bambu dan jarang bambu dari dekat dulurku ya. Kita turun ke bawah untuk mencari sebuah keunikan. Oh, ini kita berada di tepi sungai dulurku. Maknyos konyos. Oke. Kayaknya kita melihat sesuatu hal dulurku ya. Nah, ini bukti kalau di rumput bambu kayak gini mudah sekali ada ular ya dulurku ya. Nah, itu kita sudah menemukan ular dulurku. Kita sudah menemukan keberadaan daripada ular dulurku ya. Nah, ini ularnya lari dulurku. Nah, itu dulurku keberadaan ular besar dulurku. Tapi saya tidak kelihatan dulurku ya. Oke Maknyos, ularnya sudah lari dulurku ya. Tadi kita di sini mendengar ada suara gerak-gerak seperti ikan
yang makan daun bambu turku ya, daun bambu yang merundung di air, mungkin ikan gurame turku ya, nggak tahu. Oke, lanjut pembolangan, kita lanjutkan untuk mencari sebuah keunikan. Satu demi satu batang bambu dan jarang bambu kita awasi, tapi tetap waspada karena tadi di situ kita melihat keberadaan daripada ular. Oke, ularnya sudah pergi turku ya. Mana? Wah, endi toh? Wah, ternyata si bocil melihat keberadaan bambu bengkok turku. Iki dah. Oh iya, ini tolak ruas tapi bengkok telurku. Ini masuk pakem tolak ruas. Oke, lanjut cari yang lain lagi, yang lebih keren lagi dulu ya, yang lebih unik lagi. Coba kita melihat keberadaan. Wah, ini termasuk jamur apa turku ya. Wah, ini turku. Wah, ini apa turku. Nah, ini termasuk jamur apa turku ya. Apa ini yang dinamakan bulu merindu ya turku ya. Apa yang dinamakan itu? Nah, ini turku, ini tumbuh dari bambu turku. Mantap ini. Mungkin ini yang dinamakan bulu merindu turku ya. Mungkin ini tumbuh dari dalam bambu turku ya. Maknya sini turku. Wah, ini turku banyak sekali turku. Nah, ini turku. Wah, ini turku. Mantap turku. Coba kita lihat dalamnya turku ya. Ini kayaknya memang tumbuh dari bambu turku. Dalamnya sangat rapat sekali turku. Coba lihat dalamnya. Oh iya turku. Ah iya, betul ya turku. Ini tumbuh dari dalam bambu turku. Termasuk bulu merindu yang keluar dari dalam bambu turku ya, kayak gini turku ya. Nah, ini. Wah, ini banyak turku. Ini mungkin kegunaannya untuk sarana pengasihan turku ya. Oke, lanjut. Nah, ini termasuk keunikan alam turku ya. Ini tumbuh dari dalam bambu turku. Maknya. Oke. Kita melihat keunikan lagi di sini turku ya. Kita lihat keberadaan daripada bambu uniknya turku. Wah, kita menemukan rospen ruas pendek turku ya. Ternyata ini keberadaan rospen ruas pendek, dan di sini juga ada sambung rosonya turku ya. Wah, ini sambung rosonya juga ada turku. Coba kita buka. Nah, ini turku. Ternyata cantik turku. Ternyata bambunya sangat cihuy turku ya, sangat cantik ya. Ini turku. Mantap mas bro, cocok dibuat tongkat ini turku. Ini turku, kita bersihkan dulu turku ya. Nah, ini tapi sayang bambunya masih muda, tidak bisa dieksekusi turku ya. Wah, ini bisa dilihat keunikan daripada bambu yang cocok untuk dibuat tongkat ini. Rospen ruas pendek pangkal turku. Ini turku, mantap turku. Wah, ini ada sambung rosonya juga turku ya. Ini sambung rosonya, maknya sekolahnya turku. Mantap mas bro. Nah, ini turku, ada sambung rosonya. Kalau lihat posisi dari sini sangat indah turku ya. Wah, ini maknya sekolahnya turku. Ini berada di rumput bambu ampel turku. Oke, cari yang lain lagi. Ini bambunya masih muda turku ya. Ini bambunya masih muda, baru saja tumbuh turku ya. Oke, lanjut maknyos. Satu demi satu batang bambu dan jarang bambu kita awasi untuk mencari sebuah keunikan. Wow, kita juga diketemukan dengan rospen pendek dari carang turku ya. Ini turku, maknyos konyos turku.
indah sekali turku ya. Tapi tetap berhati-hati karena di sini tadi kita menemukan ular turku ya. Wah, ini turku bisa dilihat. Wah, ini ada sambung rosonya yang sangat cihui turku ya. Nah, ini ros pendek dari carang. Ada sambung rosonya yang mantap, maknyos-konyos turku. Oke. Nah, ini turku mantap turku ya. Wow, keren turku. Oke, lanjut. Atasnya kita juga menemukan suatu keunikan lagi turku ya. Di sini kita menemukan carang manten turku. Coba kita dekatkan kamera. Nah, ini kita menemukan carang manten. Wah, ini turku. Ini keberadaan carang manten turku ya. Mantap mas bro. Ini. Nah, ini bisa disebut carang manten, bisa disebut masuk pakem dampet turku ya. Ini carang manten turku ya. Oke. Nah, ini turku, walaupun kecil, ini masuk pakem carang manten. Maknyos-konyos turku ya. Ternyata tidak sengaja kita melakukan sesuatu hal yang unik, maknyos-konyos turku. Lanjut. Oke. Nah, ini turku yang tadi kita ketemukan ternyata masih muda juga turku ya. Wah, ini keberadaan daripada carang yang unik turku ya. Nah, ini turku, ini carang yang unik, maknyos-konyos turku ya. Oke, sangat indah sekali ternyata turku ya. Ada sambung rosonya turku. Oke, lanjut dari yang lain lagi, maknyos-konyos masih berada di rumpun bambu di tepi sungai turku. Lanjut. Oke, kita coba akan pindah ke rumpun bambu bagian sini turku ya. Ini bocil main-main terus, ini bocil ini ikut bolang tapi nggak ikut cari bambu unik. Ini main-main ini. Nah, ini lah si bocil ini katanya di rumah gabut turku, karena di rumah gabut cuma bermain musik saja gabut turku. Ikut bolang ternyata di sini juga main juga turku ya, nggak ikut cari bambu unik. Wah, ini rumput bambu yang diterpa, rumput bambu yang sudah kering dari atas turku ya. Ini sebagai tadah untuk apa itu, sampah-sampah dari atas turku ya, nyantol di sini, artinya ketinggal di sini turku ya. Oke, kita coba lihat keunikannya, mencari keunikannya di rumput bambu ini. Kita akan menemukan sebuah keunikan apa enggak turku ya. Coba lihat, ini rumput bambu berada di sebelah yang kita temukan tadi turku ya. Suatu keunikan di situ turku ya. Kita lanjutkan ke bagian sini. Kayaknya rumput bambunya rapat turku ya. Wow, yang ngeget-ngegetin ya. Saya kira ular, ternyata si bocil lagi nih, maknyos-konyos turku. Saya kira ular dur, saya hampir lari, saya hampir jingkat saya. Apa itu bahasanya yang cocok? Kaget saya turku. Ternyata si bocil mainan dahan, mainan bambu yang sudah kering di atas turku. Wah, kalau bolang bambu kayak gini turku ya, di rumput bambu yang kayak gini, apalagi tadi kita sudah melihat ular, ada suara kresek siti itu sudah jingkat turku ya, sudah waspada turku. Oke, kayaknya di sini kita tidak menemukan, kita akan naik. Ini ada abu dari sisa-sisa pembakaran bekas tanaman padi ini, damen turku atau kawul turku. Kita naik. Nah, kita naik. Ayo cuat-cuat, karena ini di tepi sungai turku ya. Nah, ini sungainya dalam, ini kalau main nggak boleh jauh-jauh sama saya turku karena bahaya. Oke, lanjut satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi untuk mencari sebuah keunikan yang maknyos-konyos turku. Wah, ini kayaknya kita melihat sesuatu hal yang unik. Oh, ternyata bambu yang sudah terpotong turku, bambu yang sudah terpotong atasnya. Ini banyak sekali
jarang yang baru tumbuh dulurku. Oke, ayo jo olahraga rek, yang golek rek, cari keunikan mas bro. Ini si bocil ikut bolang dulurku. Oke, satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi untuk mencari sebuah keunikan yang emaknya sekanya dulurku. Kayaknya di sini kita belum menemukan sesuatu hal yang oke dulurku. Kita cuma menemukan bambu bengkok, bisa disebut patah pinggang mungkin dulu ya. Oke, cari keunikan lagi. Kita lihat yang bagian atas dulurku. Kita teliti daripada carang bambu dan batang bambu. Oke, coba kita akan masuk ke sini dulurku ya. Nah, ini dulurku. Kita masuk ke sini, bisa dilihat ini. Wah, ini termasuk bagian daripada pesawan petani yang untuk sementara ditanami jagung. Wah, ini si bocil ini masih ikut bolang dalam keadaan riang gembira dulurku ya. Karena katanya di rumah gabut, cuma bermain musik terus, gabut katanya dulurku. Lagunya enak dulurku. Kalau kita main musik sekarang lagunya yang ngetren cuma Selendang Biru dan Lamunan dulurku ya. Ya mas bro. Walaupun si bocil itu kalau nyetel lagu itu yang sering ditampilkan atau disetel itu lagu DJ dengan irama lagu Selendang Biru dan Lamunan dulurku. Itu ciri khas anak sekarang kayak gitu dulurku. Walaupun masih bocil, tapi tetap dengan musik DJ-nya maknya skonyos. Oke, kita melihat keberadaan carang gantung kecil dulurku ya. Wah, ini kita melihat keberadaan carang gantung kecil di atas. Nah, ini carang gantung kecil yang berada di atas dulurku ya. Oke, maknya skonyos, masih kecil dulurku. Oke, wah, ini celingak-celinguk cari keunikan si bocil. Tapi sayang ini posisi cuaca di langit dalam keadaan mendung dulurku. Jadi untuk pengambilan gambar agak gelap dulurku ya kalau tidak dalam posisinya. Oke. Wah, kayaknya di situ kita mendengar banyak sekali ikan yang makan daun, pucuk-pucuk daun di situ dulurku ya. Daun muda dulurku. Ramai sekali, mungkin ikan gurameh dulurku. Oke, lanjut. Satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi. Wah, ini kayak terowongan, ini kayak gua ini dulurku. Nah, ini kita belum menemukan sesuatu yang maknya skonyos ternyata. Wah, ini kita menemukan tawon manyang dulurku. Wah, ini dulurku tawon manyang ini. Ini cuma ada tawon manyang ini nggak berani masuk dulurku. Bisa mak cenul ini. Bisa tersengat nanti. Ini tawon manyang dulurku. Maknya skonyos dulurku. Wah, ini. Oke, lanjut cari yang lain lagi dulurku. Kita pindah ke rumput bambu selanjutnya dulurku ya, karena ada tawon manyangnya. Oke, lanjut ke situ dulurku. Wah, ini kita sudah berada di tepi sungai ini dulurku ya. Kita awasi batang bambu dan carang bambu untuk mencari sebuah keunikan maknya skonyos dulurku. Mana yang unik ini? Kok kita belum menemukan sesuatu hal yang spektakuler pada pembulangan sore hari ini dulurku ya. Padahal kita ditemani si bocil ini, kita tidak menemukan suatu keunikan lagi dulurku. Coba masih tetap usaha untuk mencari keunikan di rumput bambu bagian sini dulurku. Wah, kita menemukan bambu unik tolak ruas dulurku. Itu dulurku juga ada sambung rosonya dulurku. Tapi posisinya untuk pengambilan gambar kok agak sulit dulu ya. Kita harus naik-naik kayak gini dulurku ya. Tetap waspada maknya skonyos dulurku. Wah, ini dulurku bisa dilihat keberadaan tolak ruas dulurku ya. Ada sambung rosonya dulurku ya. Belah raga dulurku ya. Tolak ruas yang bawah ada tolak ruas juga dulurku ya. Nah, itu dulurku. Wah, ini dari bambu ampel, masih muda dulur. Tolak ruas maknya skonyos dulur ya. Ini bisa kita sekarang. Waduh, keplorot saya mas bro. Wah, ini dulurku. Ini tolak ruas dulurku, ada sambung rosonya dulurku. Ini yang bawah dulurku.
Ini tolak ruas yang sangat cihui, waknya skonyos dulurku. Dan selanjutnya di atas juga ada tolak ruasnya dulurku, ada sambung rosonya. Tapi sayang bambunya masih muda dulurku ya. Maknya skonyos dulurku ya. Oke, cari yang lain lagi. Aduh, kita ini bolang sambil ngomong bocil dulurku. Ini bocil ini kalau nggak diawasi takut nanti keplorot ke sungai dulurku ya. Sungainya jeru, sungainya dalam dulurku. Oke. Nah, lihat itu masuk ke dalam, ikut masuk ke dalam nih si bocil ini. Maknya cedel. Wah ini. Ayo munggah. Naik. Nah ini biar naik dulu. Waduh, ikut bolang karena katanya di rumah itu apa bosan dulurku. Wah ini matahari sudah muncul dulurku ya, panas dulurku ya. Wah ini coba kita bolang bagian sini dulurku ya, ditemani si bocil ini. Ayo golek endi sing ana sing unik Mas Bro. Coba Dedi, coba kita turun ke sini. Wah ternyata banyak sekali pancing yang ditaruh di sini dulurku. Ini pancing berarti di sini sering buat mancing dulurku ya ini. Wah ini dulurku, kita melihat pancing juga nih dulurku. Wah apa ini? Wah ada pancingnya dulurku. Berarti orang sering mancing di sini dulurku. Awas. Hah? Pancing. Wes rono jeru kali ini. Nih, wah ini kita bolang sambil ngomong si bocil Mas Bro. Oke, kita akan mendekat daripada batang bambu dan carang bambu untuk mencari sebuah keunikan. Ya, ternyata dari posisi sini kita bisa mendekat bambu yang tadi terdapat tolak ruasnya dulurku ya. Tapi sayang posisinya juga sulit dari sini dulurku ya. Ini tadi bambu yang terdapat tolak ruas di sini dulurku ya. Ini bambunya dulurku. Ini. Tapi kita tadi berada di sebelahnya sana dulurku ya. Oh ini ternyata dulurku berada di sebelahnya. Wah ini tolak ruasnya gini dulurku ya. Wah ini tolak ruasnya ini dulurku ya. Ini yang bagian bawah dulurku, yang atas yang ini dulurku ya. Ada ini yang atas. Jadi dalam satu batang bambu ada dua tolak ruas yang sangat cihui dulurku ya. Tapi bambunya masih muda dulurku, maknya skonyos. Oke, cari yang lain lagi maknyos. Mana bambu pate lelenya? Kalau saya bolang itu selalu ingin menemukan bambu pate lele. Topi bapak jatuh. Nah itu jatuh Mas Bro. Kena? Endi? Endi toh? Oh iki bambu biasa iki Mas Bro, bukan bambu unik ini. Oke. Kita akan melihat keberadaan daripada batang bambu yang bagian pangkal dulurku untuk mencari sebuah keunikan lagi dulurku. Wah, suasana pembolangan pada sore hari ini dalam keadaan cilir semilir. Kita menemukan tolak ruas lagi dulurku ya. Ini tolak ruas dulur dari bambu ampel. Ini masuk pakem tolak ruas dulurku. Bisa dilihat. Ya coba kita lihat secara utuh. Nah ini pakem tolak ruas. Kayaknya kita di sampingnya melihat sesuatu hal yang unik dulurku ya. Coba kita akan mendekat dulurku ya. Tapi sayang kering dulurku ya. Wah ini dulurku. Wah ini dulurku. Walaupun kecil ini bambu utama ini, batang utama dulurku ya. Wah ini kurung dulurku. Wah ini kurung dari ampel maknya sekolahnya dulurku. Ini kurung dari bambu ampel. Wah ini lulu mantap maknya sekolahnya dulurku. Ini hampir seperti petuk dulurku ini. Rantingnya ini hampir seperti petuk. Coba kan saya tarik dulurku ya. Ini sudah kering dulurku. Bambunya sudah kering ini. Nah, ini sudah gapuk dulurku. Coba kita tarik untuk mencari keunikan. Wah ini sudah bisa diambil dulurku. Mantap.
Wah, sayang patah ini, ada rantingnya yang patah turku. Karena ini bambunya sudah gapuk turku. Wah, ini kita tarik turku. Nah, kita tarik. Wah, ini turku. Wah, ini kurung turku. Ya, ini termasuk pakem kurung turku. Ini seperti halnya bambu petuk turku ya. Ini ada petuknya turku. Petuk carang. Oke. Ini termasuk keunikan daripada bambu ampel yang baru saja kita pulang turku ya. Ini masuk pakem kurung sebenarnya turku. Di sini juga ada sambung rosonya turku ya. Nah, ini bisa dilihat. Ini mungkin masuk pakem sambung roso ya. Ini ke sini ada alur sambung roso, jadi masuk sabdo lutut turku. Oke. Karena ini bambunya sudah kering turku ya. Wah, ini ada seperti bambu petuknya ini turku. Tapi ini ruasnya tidak berhadapan. Ini bambu carang petuk saja yang cocok buat pakemin turku ya. Maknyos. Ini kurung turku ya. Maknyos kawannya turku, tapi sayang bambunya sudah gapuk nih turku. Kita tinggalkan saja ke sini turku ya, untuk sebagai penjaga sini saja. Karena apa? Nah, bambu kurung itu filosofi sebagai pagar goib, rajanya pagar goib itu. Kita tinggal di sini saja. Karena ini posisi bambu sudah kapuk turku. Oke, maknyos, lanjut kita cari yang lain lagi turku, untuk mencari sebuah keunikan. Wow, dodolanan aja kepleset kali mas bro. Ayo naik, munggah. Ini kita ini bolang sambil ngomong bocil ini turku ya. Jadi kita harus bersabar turku ya. Harus waspada karena sungainya ini dalam turku. Sungainya dalam sekali. Nah, kita bolang sambil ngomong bocil turku ya. Karena katanya di rumah kalut. Di rumah apa itu istilahnya? Kabut apa itu. Bahasa bocil, bahasa ketren yang gabut apa-apa. Karena di rumah cuma main dengan sound system kecil turku ya, salon ya. Walaupun bocil sekarang lagunya yang di setel itu biasanya walaupun salon itu ya selendang biru, mengikut sertakan kengetrenan turku ya. Oke, lanjut kita menemukan carang yang unik turku ya. Ini masuk pakem carang tolak ruas turku. Ini masuk pakem tolak ruas. Oke, maknya cari yang lain lagi. Hati-hati karena posisi rumput bambu yang rapat kayak gini biasanya sangat disukai oleh ular turku ya. Oh, lanjut kita di atas menemukan tolak ruas turku. Oh, ini tolak ruas turku ya. Nah, itu tolak ruas turku ya. Oh, itu. Nah, bisa dilihat itu masuk pakem tolak ruas yang tertutup dengan daun itu turku. Ya, itu tolak ruas turku ya. Yang berada di atas. Posisi pengambilan gambar gak sulit turku ya. Nah, itu tolak ruas. Maknya sekalian turku ya, tolak ruas. Oke, kalau kita membolang di rumpun bambu yang kayak gini, sejenis ampel kayak gini turku ya, mudah sekali kita akan menemukan bambu unik ros pendek atau tolak ruas turku. Dan selanjutnya kita menemukan rospen dari carang turku ya. Ini juga masuk pakem unik turku ya, dari carang tolak ros pendek. Oke, ayo ngadeg rek. Jadi ini melok golek nih bambu unik mas bro. Wis nemu siji. Iku bambu bengkong iku mau sing ditemokno. Iya, bambu bengkong. Oke, cari yang lain lagi. Satu demi satu batang bambu dan carang bambu kita awasi untuk mencari sebuah keunikan yang maknyos turku. Ya apa? Maknyos konyos turku. Dia mana yang unik lagi turku? Kita baru saja menemukan keunikan tolak ruas. Kita cari yang lebih unik dan spektakuler turku ya.
mana yang maknya Saudaraku. Wah, kita menemukan rospen pendek yang berada di tengah Saudaraku ya. Itu Saudaraku, dalam Saudaraku. Keren Saudaraku, besar Saudaraku. Ini Saudaraku. Wah, ini termasuk keren Saudaraku ya, bisa dilihat. Wah, ini Saudaraku. Ini keren Saudaraku ya. Wah, ini berada di tengah-tengah rumput bambu Saudaraku ya. Coba akan saya hitung Saudaraku ya, rospen pendeknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wah, ini namanya bambu ini rospen rospen apa itu namanya, sapu inten Saudaraku. Nah, ini namanya rospen sapu inten, ada combongnya Saudaraku ya. Masuk pakem rospen sapu inten. Kenapa ruasnya ada 11 Saudaraku ya. Masuk pakem rospen pendek sapu inten. Maknya sekolahnya Saudaraku di bambu ampel. Oke, lanjut. Nah, ini Saudaraku keindahan rospen pendek sapu inten Saudaraku ya. Nah, ini termasuk kita melakukan sesuatu yang spektakuler ini. Ini termasuk kita cari Saudaraku ya. Tapi sayang posisi bambu ini masih muda Saudaraku ya. Ini masuk pakem rospen pendek sapu inten. Tapi sayang posisinya di atas. Untuk pengambilan gambar kurang akurat Saudaraku ya. Ini di sini rospen, tapi ruas pendeknya ada 11, masuk pakem sapu inten Saudaraku ya. Oke, maknya setanya Saudaraku. Jadi pengertian daripada ruas bambu itu seperti halnya loknya keris Saudaraku ya. Kalau kita menemukan satu ruas berarti satu lok. Nah, ketika kita menemukan suatu lurus daripada bambu, berarti termasuk pakem yang lurus Saudaraku ya. Oke, lanjut. Masuk pakem rospen ruas pendek sapu inten Saudaraku ya. Nah, ini kalau ruasnya ada 11, masuk rospen sapu inten. Tapi kalau di sini ruasnya ada 13, masuk rospen sengkelat Saudaraku ya. Filosofi sama, sapu inten sebagai pegangan orang-orang yang kaya atau saudagar kaya Saudaraku ya. Maknya sekolahnya Saudaraku. Oke, sapu inten sudah kita ketemukan, tapi sayang bambunya masih muda dan besar ini bambunya Saudaraku ya. Oke, lanjut cari yang lain lagi. Maknya sekonyos. Nah, kita menemukan keunikan daripada carang. Mungkin masuk pakem carang cemeti Saudaraku ya. Wah, ini Saudaraku. Ini masuk pakem carang cemeti Saudaraku ya. Nah, ini masuk pakem carang cemeti. Nah, ini kalau lurus pakem paku bumi, tapi karena ini bengkong masuk pakem carang cemeti. Maknya sekolahnya Saudaraku. Oke, lanjut cari yang lain lagi. Oke, coba kita akan naik atas lagi. Wah, kita pindah ke bagian sini Saudaraku ya. Kita pindah yang bagian sini. Wah, kita menemukan lagi tolak ruas lagi Saudaraku ya. Ini masuk pakem tolak ruas. Wah, ini kita menemukan tolak ruas Saudaraku ya. Nah, ini dari bambu ampel tolak ruas. Oh, ini bambu tolak ruas dari bambu ampel. Kayak sebelah sana itu bambunya memang sengaja dipotong Saudaraku ya. Atasnya supaya merunduk ke air Saudaraku ya, supaya merunduk ke tengah sungai mungkin ini. Ini atasnya potong semua Saudaraku ya. Oke, cari yang lain lagi. Lanjut maknyos. Oke, ayo naik. Wah, ini kalau nggak diawasi takut terperosot di sungai Saudaraku ya. Wah, kita lihat keberadaan daripada batang bambu dan carang bambu. Oke, untuk mencari sebuah keunikan. Suasana angin bertiup sangat kencang Saudaraku ya. Ini sepoi-sepoi. Oke, kayaknya pembolangan pada sore hari ini kita cukupkan sekian saja Saudaraku ya.
Ini beberapa bambu unik sudah kita ketemukan, tapi sayang bukan bambu unik yang kita cari dulu ya. Kita mencari bambu petuk dan bambu pade lele sebenarnya, tapi sayang tidak kita ketemukan. Kita cuma menemukan sesuatu yang spektakuler, yaitu bambu rospen. Rospen apa itu, saya kok lupa nih. Itu bambu rospen masuk pakem Sabu Inten duluku ya, karena di situ ada ruasnya pendeknya yang 11 masuk Sabu Inten, kalau 13 masuk Sengkela duluku ya. Oke maknyos konyos, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada sore hari ini akan bermanfaat, menjadikan suatu pengetahuan atas kecintaan kita tentang keindahan alam, khususnya bambu unik. Mudah-mudahan kita semua selalu dirahmati oleh Allah dan dijauhkan dari sesuatu hal yang kita bersifat apa itu, dijauhkan dari apa turku ya, dijauhkan dari balak dan bilahinya Allah subhanahu wa ta'ala, dan akhirnya kita selamat fitini wa dunya wal akhirah. Wa nafsi bidallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya, karena dukun Andra selalu kami harapkan. Maknyos. Ayo